Andi tapi nggak masuk hari ini. Nah, saya sudah mengenal Yusuf Ramadana, analisis skillnya bagus. Jadi saya memilih jawaban Yusuf Ramadana hari ini. Yusuf, siap menjelaskan ya kalau jawabannya ditayangkan, kalau saya tanya, saya komentari, Anda menjelaskan begitu ya. Tapi mungkin juga lebih baik kalau Anda menjelaskan terlebih dahulu sih gitu. Cuman saya pandu ya. Saya pilih jawaban Yusuf nih. Baik, Pak. Oke, teman-teman, ini jawaban Yusuf Ramadana sudah saya share, sudah tampak dengan jelas. Ya, sudah. Sudah. Cukup besar tulisannya, perlu saya perbesar lagi? Mungkin. Nah, ini lebih besar lagi dikit ya. Oke, ini tampaknya ditik dengan Word ya. Oke, em, kita tampilkan jawaban Yusuf. Yusuf ini dapat nilai A waktu analisis real. Nah, oke, jadi nomor satu tentang fenomena Gibbs ini semuanya tentang fenomena Gibbs. Mungkin soalnya saya tayangkan dulu sebelumnya deh buat teman-teman di luar sana barangkali ada yang ingin lihat juga soalnya apa ya. Ini soalnya uh, fenomena Gibbs ini saya cari dulu gambarnya ada di mana ya? Ada di sini mungkin sebentar. Saya buka dulu gambarnya. Saya kok gambar? Memang saya fotokan soalnya ya dari buku. Jadi gambar gitu. Oke, mudah-mudahan bisa di open juga nih. Kalau tidak ya harus cara lain. Nah, bisa tuh. Um, Oke, 50%, nggak bisa 75% gitu ya? Nggak bisa ya, 50 atau 100. Oke, fenomena Gibbs sudah dibahas dalam kuliah. Nah, ini soalnya ada beberapa ya. Ini dari buku Volan. Soalnya ini mau menghitung seberapa besar sih overshoot dan undershoot pada fenomena Gibbs itu. Jadi yang dimaksud overshoot dan undershoot ini adalah fenomena yang diamati oleh Gibbs ya, matematikawan Amerika. Matematikawan apa engineer dia ya? Jadi adanya spike ini nih. Kelihatan ya di titik-titik diskontinuitas ini ada spike nih. Gitu. Demikian juga di bawah sana. Nah, itu overshoot, kalau yang di bawah undershoot, itu seberapa besar? Nah, seberapa besar dan nanti bisa kita hitung persentase relatifnya ya. Di sini kan discontinue-nya tipe diskontinuitas loncat. Nah, lebar loncatannya ini 2pi ya, karena di bawah nilainya minus 2pi, di atas nilainya 2pi. Jadi kalau ternyata nanti kita hitung berapa nilai tertinggi dan terendahnya itu, kita hitung selisihnya. Kalau sama dengan loncatannya mestinya 4pi, tapi ternyata mungkin lebih dari 4pi gitu ya. Nah, itu berapa lebihnya itu yang mau kita hitung. Dan nanti secara relatif dibagi 4pi itu berapa persen gitu ya. Jadi yang pertama kita hitung selisihnya ini. Gn theta jumlah parsialnya dihitung dengan nilainya gitu ya. Jadi fungsinya pi min theta. Jadi kalau tetanya 0, nilai fungsinya itu pi, 0 dari kanan ya. Nilai fungsinya pi. Sementara jumlah parsialnya itu bentar. Itu kan kalau sin 0 per 0 kira-kira 1 ya.
Kira-kira 1. Tapi ini jumlahan, jadi nggak tahu berapa tuh jumlahan itu. Nah, em, dalam rangka menaksir nilai GN theta ini, kita hitung turunannya. Jadi soal pertama tunjukkan turunan dari GN itu 2pi kali kernel Dirichlet. Lalu bagian B, tunjukkan bahwa GN di theta n di titik-titik kritis itu sama dengan integral tersebut, integral ini. Kemudian tunjukkan bahwa nilainya nanti mendekati ini artinya limitnya sama dengan itu gitu ya. Nah, saya beritahu di bawah ini bahwa integral itu tuh kira-kira 1,8519. Jadi 2 kali ini berarti 3,7. 3,7 dikurangi pi yang kira-kira 3,14 nanti hasilnya ini gitu ya. 0,562. Nah, itu kelebihannya. Karena pi itu nilainya kan, itu kelebihannya. Dan ini yang di atas sumbu X. Jadi kalau total dikali 2 juga, dikali 2. Jadi 1, berapa tuh? 14 gitu ya. Tapi itu secara relatif nanti dibagi 4 pi berapa persen gitu ya. Begitu. Oke. Oke, ini soalnya saya tutup. Saya stop sharing. Kita lihat sekarang jawaban Yusuf. Dan yang teman-teman yang lain bisa membandingkan dengan jawabannya masing-masing ya. Oke. Nah, Yusuf, Anda menghitung yang pertama menunjukkan GN aksen theta sama dengan 2pi dn theta ya. Iya, Pak. Oke. Ini apa yang Anda lakukan, Yusuf? Silahkan cerita naratif, jangan langkah demi langkah, global aja dulu. Oh, iya, Pak. Nah, kalau ini langkah pertamanya kan kita ketahui GN tetanya. Jadi GN tetanya ini dalam bentuk jumlah berhingga dari fungsi ini n theta per n. Jadi nanti kalau diturunkan itu berdasarkan aturan turunan kita bisa istilahnya ke dalam penjumlahannya. Ya. Jadi nanti dapat costan theta pada akhirnya ditambah 1. Nah, di sini kita mau menuju ke bentuk dn theta itu nya. Jadi kita gunakan di sini fakta kalau ini 0 sama dengan jumlah sin n theta ditambah dengan i sin min n theta karena nanti saling. Ya, ya. Di sini Anda terlalu detail, Yusuf. Sebetulnya ini sudah bisa dikenali sebagai kernel Dirichlet nih, karena E pangkat apa namanya? Kernel Dirichlet sendiri rumusnya apa? Itu Pak, yang kalau saya di sini 1/2 pi. 1/2 pi sigma n-nya dari min n sampai n. Itu Pangkat kan ya. dari min n sampai n. Nah, ini kan sigmanya simetris. Ya. Jadi sebetulnya Anda bisa pakai yang ini. Sama dengan cos. Ups. Oh. Ya, jadi udah langsung apa namanya? Dari sini tuh bisa Anda simpulkan itu. Itu dn 2pi kali ini sama dengan sigma E pangkat I n theta ini. Betul nggak? Iya, betul, Pak. Jadi jawaban Anda tentu saja betul, tapi menurut saya pada tahap ini terlalu Anda seperti takut-takut gitu ya. Berlebihan ya, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi teman-teman setuju jawabannya sudah betul ya? Iya, Pak. Ini udah betul. Cuman terlalu apa? Ya terlalu detail aja, terlalu panjang lebar. Padahal untuk sampai ke sini tuh
pakai ini aja, rumus E pangkat IX tambah E pangkat min IX per 2 tuh cos X gitu ya. Gitu ya, Yusuf. Baik, Pak. Nah, sekarang yang B, Anda apa tuh? Kalau di bagian D ini Pak, saya pakai bentuk lainnya dari ini DN. Dari hasil pertama tadi kan GN aksen theta sama dengan 2pi DN theta. Kemudian yang dicari adalah titik kritisnya. Ya, Jadi dicari theta sehingga GN aksen theta itu sama dengan 0. ya, Di sini titik kritisnya pasti terjadi di G aksen theta sama dengan 0 ya. karena dia terdiferensialkan sepanjang garis real. Mhm. Jadi dari pertama tadi diperoleh GN aksen tadi, jadi masalahnya sekarang adalah menentukan nilai theta sehingga dn theta itu sama dengan 0. Ya. Kemudian kita pakai bentuk lain dari dn theta, Mhm. kita dapat ini sin yang persamaan bintang ini. Ya. Nah, ini kan ada sin per theta per 2. Ya. Itu saya bagi kasusnya dihindari agar tidak membentuk 0 per 0. Jadi makanya saya asumsikan theta-nya tidak sama dengan 2π untuk sementara. Pada akhirnya nanti kan juga saya bandingkan dengan nilai theta yang memenuhi. Ternyata nilai theta yang memenuhi tetap di bawah atau kurang dari 2π. Ya, oke, Anda aman di situ jadi sebetulnya kita mencari yang pembilangnya 0 kan? Nah, cuman Anda memastikan kalau pembilangnya 0, penyebutnya nggak 0 gitu kan? Gitu ya? Ya Pak, betul. Oke. Ini Yusuf ini aman sekali nih langkah-langkahnya. Oke, mungkin perlu untuk pertama gitu ya. Jadi Anda dapatkan di sini theta sama dengan Pi per n tambah per 2. Yang pertama, sebelah kanan 0. yang pertama. Oke, titik kritis pertama. Oke, oke. Kemudian dibuktikan dari situ. Kemudian dibuktikan Pak untuk bentuk Gn theta n sama dengan limit n menuju tak hingga dari Gn theta n. Yang integral sin pi per pi dt 0 sampai pi. Ya, dari 0 sampai theta n ya. Terus ini apa nih? Nah, ini menghitung selisih dengan nilai di 0 kan? Gn 0. Oke, ini buat teman-teman yang lain. Jadi yang terjadi itu adalah ini mudah-mudahan ini ilustrasi saya zoom ya. Ini di 0 nilainya pi kan? Di 0 tuh nilainya pi. Lalu si grafik itu kalau grafiknya kan begini. Nah, tapi si deret Fourier itu overshoot gitu ya. Gitu kan? Nah, yang dihitung itu nilai ini. Ini adalah nilai GN di theta N gitu ya. Yang lebih tinggi itu. Nah, itu Yusuf menghitung hasilnya berapa Yusuf? Oh, itu sebagai bentuk integral ini gitu ya. Ya, betul, Pak. Lalu bagian C Anda hitung. Ya, di bagian C dihitung untuk n-nya menuju tak hingga. Kalau ini yang bagian C-nya, Pak, saya pakai yang hint di buku. Ada hint-nya di exercise. Ya, ada hint tadi ya, ada petunjuk ya. Ternyata kalau setelah diubah, jadi ini Gn theta n sama dengan bentuk integral 0 sampai pi sin pi per 2 n tambah 1. Ini dp per 2 n tambah 1. Nah, di sini masalahnya nilai n-nya
sebagai dalam bentuk barisannya itu berada di dalam integral. Jadi ini rencananya saya pakai teorema konvergensi terbatas. Ya, 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 ya. Sebentar kita lihat dulu definisi GN-nya itu udah selisih. Jadi saya gambarnya salah nih. Jadi ini apa namanya? Nilai yang puncak ini tuh bukan nilai GN di theta n gitu ya, tapi nilai dari jumlah parsialnya aja ya, si jumlah parsialnya aja nih. Jadi ini ditambah, berarti yang saya tunjuk dengan kursor ini bukan nilai GN tapi nilai jumlah parsialnya. Sedangkan GN adalah selisihnya gitu ya. Oke, dengan ralat secara lisan seperti itu, Anda tadi sudah sampai di mana? Di sini ya, bagian C. Kalau N-nya menuju tak terhingga, maka limitnya itu sama dengan ini. Nah, Anda menggunakan teorema apa tadi? Konvergensi terbatas. Oke, konvergenan terbatas. Jadi limitnya bertukar dengan integral gitu ya. Limitnya masuk ke dalam integral. Di mana tuh masuknya? Di ke bawah Pak. Jadi ini theta n, V itu Anda gunakan substitusi juga ya? Ya, substitusi. Substitusi V sama dengan N plus setengah theta, dV sama dengan N plus setengah d theta. Ini petunjuk dari buku ya. Theta sama dengan V per N plus setengah. Untuk theta sama dengan 0, V sama dengan 0. Untuk theta sama dengan theta N, V sama dengan N plus setengah kali theta N. Ini sama dengan Pi. Dari sini batas yang semula 0 sampai theta N menjadi 0 sampai Pi. Integrannya menjadi sin V per 2 kali N plus setengah, tapi juga di sini ada pengali N plus setengah. Dan kalau N menuju tak terhingga, ini seperti sin 0 per 0, tapi dengan faktor pengali V per 2 ya. Ya, betul. V per 2. Nah, V per 2-nya nanti kemana tuh? Kalau ini Pak, saya ubah ke bentuknya 2N plus 1. Oh, 2N plus 1. Jadi, sorry. Mudah. Bentar, saya melihat. Oh, 2 yang dari luar masuk ya. Oke, oke. 2 yang di luar masuk ya. Ya, jadi seperti sin H per H gitu ya. Dengan H sama dengan apa namanya, seper 2N plus 1 gitu ya. Oke. Ya. Oke. Teman-teman seperti itu juga jawabannya. Kurang lebih. Ini bukti klaimnya oke lah. Ini Yusuf ini detail sekali. Saya pilih Yusuf. Tapi untuk teman-teman sebetulnya barangkali ada jalan yang lebih singkat ya. Nanti saya buat rangkumannya yang lebih singkat. Poin-poinnya ini kalau diulang mungkin terlalu detail juga ini. Ya, jadi ini pada dasarnya kan mau menyimpulkan ini kata akibatnya limit ini sama dengan itu. Jadi si limit ini masuk ke dalam integral dengan teorema konvergensi terbatas. Teorema kekonvergenan terdominasi mungkin ya, nah, gitu ya. Yusuf memakai itu dari analisis real, jadi diperbolehkan di sini karena fungsinya memang terbatas. Nah, limit masuk ke dalam integral, jadi khususnya mengandung N di sini ini.
Dan limit bentuk ini tadi, ini kan bukan seperti, sama dengan sin V per 2N plus 1 per gitu ya. Per V per 2N plus 1 juga, lalu kita tarik V-nya keluar. Jadi V kali 2N plus 1 per V yang kemudian dituliskan sebagai 1 per V per 2N plus 1. Jadi sin V per 2N plus 1 dibagi V per 2N plus 1, N-nya menuju tak terhingga, itu menuju 1. Tapi ada V di depan sini, jadi tinggal sin V per V, gitu kan? Ya. Nah, bagaimana mendapatkan itu dengan lebih singkat sebetulnya, dengan sedikit keberanian ya, Yusuf ya. Yusuf, Anda menuliskan berbagai argumennya dengan lengkap, terima kasih. Namun sebetulnya barangkali bisa lebih singkat juga gitu Yusuf di sini. Ya. Kalau ini klaimnya Pak kira-kira tidak perlu ya? Bukan tidak perlu, tapi Anda buktinya juga ini mungkin terlalu detail ini ya. Saya kira bukti klaimnya bisa lebih sederhana lah. Karena analisis realnya itu di sini background ya. Jadi kita tidak sedang kuliah analisis real, jadi cukup argumen pokoknya dan langkah-langkah pokoknya gitu ya. Baik, Pak. Tapi terima kasih, ini mengingatkan pada teman-teman bahwa analisis real sangat dipakai di sini. Dan analisis real pada level lanjut yang mungkin sedang dipelajari juga di ukuran dan integral Lebesgue ya. Nah, ini tadi saya sudah tuliskan integral. Ini udah selesai ya di sini ya Yusuf ya? Iya, sudah selesai Pak. Soalnya hanya sampai di situ. Tapi kemudian ada catatan barangkali bahwa nilai integral ini tuh kira-kira 1,8519 sekian gitu ya, kira-kira. Jadi kalau dihitung 2 kalinya itu 3,7-an dan pi 3,14. Jadi ini kira-kira 0,5 berapa tadi? 9 gitu ya. Di soalnya dikatakan 0, berapa? 59-an gitu ya. 0,562. 562. 562. 562. Oke. Ini tadi sekalian saya ganti ini SN-nya. Oke. Demikian. Jadi menarik ya. Si Gibbs ini menemukan fenomena yang kemudian kita kenal sebagai fenomena Gibbs. Nah, saya membuat rangkuman jawaban itu. Ada yang iseng mencari di internet lalu menemukan jawaban yang udah saya buat belum? Enggak. Ayo ngaku nggak apa-apa. Ini baru PR nomor 1. Ada nggak? Belum, Pak. Saya nggak tahu bahkan. Oke. Ya udah. Jawaban saya berarti tersembunyi di file yang sebetulnya nggak saya sembunyikan, itu open. Cuman mungkin internetnya tidak memberikan file ini kepada Anda. Tapi Anda ini ya, nyari-nyari ide dari internet gitu? Enggak. Enggak? Wah. Nggak terlalu sih. Hebat, kalian betul-betul mencoba menghitung gitu ya. Oke. Ya nggak apa-apa, saya udah membuat jawaban ini pernah jadi PR juga gitu tahun berapa gitu ya. Lalu saya berikan solusinya dan saya taruh di internet. Jadi ini rangkuman, jawaban Yusuf tadi betul, lengkap, tidak akan dikurangi nilainya tentu saja, bahkan saya puji gitu ya. Cuman Anda juga jangan, kalau bayangkan kalau di ujian seperti itu nanti habis waktunya untuk
argumen-argumen argumen-argumen analisis real yang di latar belakang gitu ya. Tentu Anda menyebutkan berdasarkan ini atau itu gitu ya, tapi cukup sebetulnya barangkali menyebutkan dan kemudian mengambil kesimpulannya gitu ya. Nah, ini soal pertama. Jadi seperti ini, Yusuf ya. Dari sini langsung sigma ini gitu ya, itu harus sudah kelihatan Yusuf ya. Iya. Ya, jangan takut itu, gitu nggak akan disalahkan itu. Saya fokusnya ke bentuk eksponensial itu, Pak. Oh, belum familiar ya kamu ya? Belum familiar, Pak. Oke. Ya. Tapi kan waktu pembahasan deret Fourier, koefisien Fourier, kita udah bahas ini ya. Jadi sebetulnya sudah boleh dipakai ya. Ya. Nah, kemudian yang B, titik kritis pertama dari GN theta tercapai di pi per n plus setengah. Aduh, mengucapkannya. Pi per n plus setengah gitu ya. Jadi kita hitung berdasarkan teorema dasar kalkulus gitu ya. GN theta ini sama dengan, saya kurang, bentar, apa yang terjadi di sini? Ya, Anda ingat teorema dasar kalkulus ya? Teorema dasar kalkulus itu mengatakan apa? Bentar, gimana caranya saya annotate? Oke, ini. Jadi teorema dasar kalkulus yang dimaksud ini loh, ini pakai F dulu lah, saya pakai F. Teorema dasar kalkulus. F theta itu sama dengan, dalam hal ini, F aksen V dV gitu ya. Biasanya teorema dasar kalkulus bunyinya gini. Kalau F adalah anti turunan dari F kecil, maka gitu ya. Gitu kan? Iya, Pak. Nah, tapi sekarang F besar tuh jadi F kecil, F kecilnya jadi F aksen gitu ya. Sama aja kan? Sama aja. Ya, oke. Mungkin ini jangan pakai huruf F kalau gitu. Kalau gitu saya pakai huruf yang lain. Supaya jelas. Ini saya pakai huruf G gitu ya. Karena nanti kita pakai huruf G. Gini ya. Saya pakai G gitu ya. Betul kan? Jadi si G aksen ini F-nya itu gitu ya. Nah, itu yang saya terapkan di sini. Tapi ini ada bentar. Ini ada minus P. Minus P ini kan jadi kalau saya katakan ini adalah kalau diturunkan sama dengan GN. Kalau dikurangi P turunannya ya GN juga kan gitu ya. Gitu. Nah, selain itu konstanta ini juga harus disesuaikan dengan nilai di 0 ya. GN 0 kan sama dengan aduh sebentar. GN 0 jadinya sama dengan min Pi. GN 0 sama dengan min Pi ini. Kalau kita apa namanya mendefinisikan menambahkan min Pi di situ. GN 0 sama dengan min Pi. Langkah ini oke? Bukan min Pi-nya ditentuin belakangnya. Jadi kalau teorema dasar kalkulus kan ada itunya dulu, jadi ditambah GN 0 misalnya kalau yang ini. Ya, tapi kan gini, teorema dasar kalkulus itu batas bawah tuh sebetulnya boleh berapa saja. Ya kan? Ya kan? Nah, sekarang kalau dari 0 sampai A-nya saya pisahkan kan boleh.
Jadi teorema dasar kalkulus itu pada dasarnya boleh ditambah konstanta gitu loh. Gitu. Saya udah menulis mimpi ini dengan catatan bahwa kita memang mengharapkan muncul mimpi di situ. Ya kan? Jadi mengingat ini kemudian kita substitusikan kan. Jadi kita dapat itu. Nah, kita lanjutkan dulu ya dari sini. Kita ingin mencari apa? Titik kritis pertama. Titik kritis pertama. Nah, jadi GN aksen 0 itu terjadi dan dari bentuk tadi terjadi jika dan hanya jika ini 0. Nah, kalau saya berani nih, Yusuf, pembilangnya 0 gitu ya. Sebetulnya memang kita harus memastikan penyebutnya tidak 0. Karena kenapa kita berani? Karena sin kelipatan theta 0 itu terjadi ketika faktor kelipatannya itu bilangan bulat ya. Betul ya Yusuf ya. Jadi ketika bilangan bulat, lalu di bawah sin theta per 2 itu jadi kelipatan bulat dari theta dengan setengah theta tentu tidak akan sama gitu ya. Gitu. Jadi ketika pembilangnya 0, penyebutnya nggak 0 lah gitu. Dari situ dapat ini. Sama, akhirnya sih dapat gitu. Ya. Jadi titik kritis pertama pi per n plus setengah dan Gn dihitung di titik kritis pertama tersebut menjadi integral dari 0 sampai theta n dari bentuk integral ini dikurangi pi. Nah, kemudian buktikan bahwa ini saya kira saya tidak menyebutkan alasannya mungkin kurang baik kalau dibandingkan Yusuf. Saya jadi merasa ini argumen di sini itu bagian itu betul, tapi di sini ini yang menurut Yusuf, menurut gitu ya, teorema ada kekonvergenan. Anda menerjemahkan dari apa tuh kekonvergenan terbatas, Yusuf? Bounded convergence theorem, Pak. Ya, ada bounded convergence theorem, ada dominated convergence theorem, ada monoton convergence theorem. Untuk integral dan limit bisa bertukar tuh ada banyak ya. Kalau Anda pakai itu boleh, terdominasi itu sepertinya sama aja tuh ya. Jadi bisa dipakai juga ya. Nah, tapi maksud saya ini bagus sekali menyebutkan ini, tapi cukup begini aja gitu ya. Mungkin kalau mau ditambah mengingat sin x per x itu kurang dari 1 gitu ya. Itu sudah cukup juga. Apapun ini ada ditambah n pun gitu ya. Ditambah n, di bawah juga ditambah n gitu ya. Ada pertanyaan? Klarifikasi? Protes boleh? Masih bingung yang B tadi, yang teorema dasar kalkulusnya. Itu
Jadi itu kayak min P-nya kita taruh supaya GN0-nya jadi min P gitu Pak. Atau jadi kayak kita tentuin min P supaya hasilnya GN0 sama dengan min P atau bentar, kita soalnya meminta apa tadi? ini tuh yang menjadi itu ya gen theta n terus integral dalamnya kalau di relate itu Ya. ya Jadi sejak awal kita lihat soalnya ya. Ya. Sejak awal ini memang sudah GN0 tuh sudah memang min P kan? Iya. Ya, jadi ya kita mengarah ke sana gitu. Selisih ini sebetulnya jadi kayak kalau G0-nya sendiri sebetulnya kan ini tuh kan G theta ya. Oh iya. Sebetulnya G theta tuh kan gini, tapi kemudian periodik ya. Di 0 jelas nilainya tuh mungkin yang bagus nilainya 0 ya. Tapi kemudian ada limit kanan, ada limit kiri. Sebetulnya kalau min P itu berarti kayak limit kiri ya. Iya. Ya. Ya kita sih ikuti soalnya memang. Jadi dari soal itu kita menghitung selisih dengan P min theta, maka kalau tetanya 0 otomatis nilainya min P gitu kan. Jadi betul, kita menyesuaikan dengan itu. Iya. Oh iya, berarti bisa ini kan jadi kayak misalnya GN theta itu integral G aksen N terus ditambah konstanta C misalnya. Ya, Terus lalu C-nya C-nya akhirnya jadi min P. ya jadi min P. Ya, Ya ya. maksudnya gitu sih ya. Jadi, ya, ini saya shortcut lah gitu ya. Oh ya. Atau soalnya ini juga sih Pak, kalau di teorema dasar kalkulus biasa saya lihatnya ini kalau versi integral ini jadinya misalnya ini biasa yang bagian misalnya yang f theta itu jadi yang f besar theta jadi f besar theta kurang f0 gitu. Gitu. Betul. Ya, terus Itu lebih bagus. F besar theta dikurangi F0. Kalau batas bawahnya 0 ya. Ya, batas bawahnya 0. Nah, kalau batas bawahnya 0. Jadi seperti itu. Ya. Betul. Jadi G0-nya. Cuman di sini sebetulnya kan G0-nya juga berapa kan kita nggak dapat dari rumusnya kan. Jadi kita ya ini akhirnya menyesuaikan dengan soal sih gitu ya. Kita anggap G0-nya yang sebenarnya min P itu. Jadi continue-nya continue kiri ya. Oh ya. Karena periodik ya, kayak harus memilih nilai di ujung itu kita pilih rata-rata limit kiri limit kanan atau sama dengan continue kiri atau sama dengan continue kanan. Ya pada akhirnya sih memilih karena ini kalau dimasukkan juga nilai itu berapa kan apa namanya tadi ada beberapa pilihan gitu ya. Ya kita menyamakan dengan soal aja sih. Tapi ini benar ini benar nih. Ini barusan siapa Reinhard ya? Iya Pak. Ya ini benar ya. Oh ya. Oke ya. Dicerna lagi nanti. Intinya memang kita mau dapatkan bentuk ini kan selisihnya dengan pi gitu ya. Integral itu selisihnya dengan pi. Kalau Yusuf tadi gimana ya mendapatkan ini? Nanti kita bisa lihat lagi. Jadi ini sih dari soalnya juga ya. Nah kalau dihitung kemudian dihitung 0,562 ini dibagi
dibagi berapa ya? Dibagi pi sendiri ya? Dibagi pi itu kira-kira berapa persen itu? Ya, ini kalau Anda penasaran aja. Tapi betul gak gitu cara menghitungnya ya? Eh, iya, saya kira itu karena yang kita punya itu kan eh, nilainya limit kanannya seperti itu, lalu tadi si overshootnya itu. Nah, kelebihannya itu yang 0,562 kan? Ini kira-kira dibagi 3,14 tuh berapa tuh ya? Berapa persen ya? 10 sekian. 17,89%, Pak. Berapa? 17,89%. Oh, kok besar ya? Kok besar ya? Sebentar. Hmm, 17 itu besar ya? Apa bergantung pada fungsinya ya? 17, sekian tadi? Iya, 17,8? 17,89 ya. Wah, Iya. 0,89 lagi ya. Oke. Anda bisa cari-cari info di internet lagi yang apakah nilai ini tuh bergantung pada fungsinya atau relatif sama saja gitu ya. Karena ada juga contohnya yang begini. Ya. Kalau Anda cari artikel di internet tentang fenomena Gibbs, mungkin di Wikipedia malah yang ini contohnya. Ya. Jadi ini tentu saja juga begitu. Ya. Jadi di sini ada overshoot, di bawah ada undershoot ya. Ini kan simetris ganjil ya. Nah, ini berapa persen ini? Begitu. Hasil ketemu ini juga nantinya integral sin x per x juga. Setelah substitusi akan ketemu ini juga. Ya. Jadi ini suatu fenomena yang muncul gitu di titik-titik diskontinuitas. Ini si Gibbs-nya. Oke, saya kira itu pembahasan yang ditargetkan hari ini, direncanakan untuk hari ini. Anda bisa baca-baca lagi dan bandingkan dengan contoh yang lain mungkin yang Anda temukan di internet. Seperti yang barusan saya gambar, fungsi pulsa gitu ya. Fungsi tangga yang min 1, 1 bergantian gitu pada interval yang panjangnya 2 pi begitu ya. Maaf, itu berarti dibagi 2 pada panjangnya pi ya. Jadi panjangnya pi min 1, lalu sebelah kanannya panjangnya pi lagi nilainya 1, lalu berikutnya min 1 lagi, dan seterusnya. Minggu depan kita lanjutkan dengan 6.4 ya.